Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Pratiwi. Saya dari kelas 10 Perhotelan 2. Di sini, saya akan membuat video tugas sejarah mengenai biografi Sunan Bonang. Terima kasih. Raden Makdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dan dihormati di Pulau Jawa. Dan sebagai waliullah, Sunan Bonang banyak dianugerahi dengan ilmu yang sangat tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati, atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Mangala. Maka dari itu, Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban yakni Aryo Tejo. Sejak kecil, Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Bahkan, Sunan Bonang yang masih muda pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riado sebagai seorang wali. Saat masih remaja, Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Setelah kembali ke tanah Jawa, beliau menetap di daerah Bonang atau Pantai Utara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau tidak menikah dan tidak memiliki keturunan karena lebih memilih mengabdikan hidup untuk menyebarkan agama Islam. Sepulangnya Sunan Bonang dari riado, beliau kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam melalui penyesuaian adat Jawa. Sementara itu, murid-murid atau santri beliau berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang asli dari Tuban, dari Pulau Madura, Pulau Bawean, dan juga Jawa Tengah. Sunan Bonang adalah penanggung jawab atas penyesuaian adat Jawa ke Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau mengajarkan Islam kepada muridnya dengan pendekatan unik melalui alat musik bonang dan juga suluk atau primbon yang hingga saat ini masih tersimpan di Universitas Leiden, Belanda.